Pertama yang perlu kita garis bawahi, semua guru punya cara untuk berdakwah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada beliau dari ilmu, kebersihan hati, ketakwaan, dan hikmah dan wawasan. Baik. Ini yang pertama. Maka Sayyidi Habib Umar memang melarang kita untuk masuk ke dalam politik praktis. Dan itu ditegaskan oleh akhina Al-Habib Jamal bin Taha Ba'akil di pertemuan beberapa bulan yang lalu di Kota Malang ketika dalam majlis Al-Wafa Bi'ahdillah, semuanya kumpul di sana dan beliau mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa Habib Umar melarang kita para santrinya untuk ikut dalam politik praktis. Maka tolong jangan Anda ajak kami kemanapun, kami mengajak Anda ke Allah dan Rasul. Itu beliau ucapkan dengan tegas di depan wali kota Malang dan semua masyarakat, dan sampai sekarang bisa kita lihat Habib Jamal sebagai ketua Al-Wafa Bi'ahdillah Indonesia saat ini. Ala kulli hal, wal Habib kebiasaannya beliau menyatakan ini jalan yang kami lihat, ini jalan yang kami tempuh, ini cara yang kami ambil, yang kami pahami dari guru-guru kita, dari para salaf kita sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara beliau ini, beliau nyatakan ini yang saya pahami cara dakwah yang paling tepat menurut saya. Ya, paling tepat menurut saya mengatasi banyak hal yang saya ambil dari guru-guru saya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kami tidak menyalahkan siapapun, kami tidak membid'ahkan siapapun, kami tidak mengingkari siapapun. Siapa yang ikut cara kami ahlan wa sahlan, siapa yang enggak mau silahkan. Begitu indahnya beliau, beliau tidak pernah memaksa kita ikut cara beliau. Dan beliau tidak menyalahkan orang pakai cara yang tidak sama dengan beliau. Ada hikmah. Ada hikmah. Ala kulli hal. Ini cara beliau dan kita pahami itu dan telah dinyatakan dengan jelas oleh Habib Jamal dalam majelis yang resmi di Malang. Kalau kita lihat di Tarim, kalau kalimat Yaman tidak sama dengan Indonesia, tidak sama apanya? Politik hampir seluruhnya sama. Semua berebut kekuasaan. Ada politik. Di Indonesia, di Yaman, di Mesir, di setiap tempat politik itu sama, ingin merebut kekuasaan. Ini politik. Mungkin ada yang ikhlas, mungkin ada yang lillahi ta'ala, mungkin ada yang untuk Allah dan Rasul, mungkin. Kita nggak tahu hatinya orang. Yang jelas semua politik yang kita tahu kurang lebih merebut kekuasaan dengan niat masing-masing. Kalau kita lihat Yaman sekarang, di sana berebut kekuasaan sampai detik ini belum selesai. Sampai detik ini belum selesai. Tapi sikap yang diambil oleh Habib Umar dan guru-guru yang lain di Hadramut, di Tarim, kita lihat inilah sikap yang paling indah, yang paling manfaat, yang paling membuahkan hasil yang sangat bagus. Cara itu bisa dinilai hasilnya cara ini apa. Setelah diuji, cara yang semacam ini menghasilkan apa, cara semacam ini menghasilkan apa. Kita nilai hasilnya, bukan kita nilai caranya. Cara orang bisa mengklaim caranya yang paling bagus. Semua orang bisa mengklaim caranya yang paling afdol, caranya yang paling benar dan seterusnya. Tapi hasil tidak bisa diingkari.
tidak bisa dibohongi. Hasil cara yang diambil oleh guru mulia Sayyidi Habib Umar dan para habaib rata-rata sama di kota Tarim, hasilnya membuahkan hal yang sangat indah. Ketika beliau tidak ikut politik praktis, tidak ikut-ikutan mendukung dalam kan tanda kutip, ikut di dalamnya. Sekarang ini perang antara golongan ini dan golongan ini, berebut kekuasaan. Wal Habib Umar dan rata-rata para habaib tidak masuk dalam itu semua. Mereka menyerahkan itu semua kepada mereka, dan Habib Umar dan para habaib konsentrasi berdakwah, konsentrasi membina umat. Karena ini fitnah, ditunggu kapan redahnya, baru disadarkan, baru diajak. Ibarat orang lagi emosi, itu nggak bisa disadarkan, nggak bisa dinasihati, tunggu emosinya reda, baru dinasihati. Hadza hikmah. Habib Umar dan para habaib di kota Tarim, termasuk Habib Bakar Adni, beliau ucapkan ini, beliau dikecam seperti Indonesia gini. Kita banyak yang ngecam, tidak mau memperbaiki negara kah, pengecut kah, tidak berani kah, ini kah, itu kah, dan seterusnya, tidak nahi mungkar kah. Walhasil banyak cacian dan banyak cemoohan, mereka biarkan hal itu terjadi. Wal Habib Umar tetap membina, wal Habib Abu Bakar Ad-Dini dan para habib yang lain membina majelis umat, sehingga membuat daurah negara yang lagi perang, dia bikin pesantren kilat 40 hari. Dan di negara-negara luar pada berdatangan ke kota Tarim. Negara yang lagi perang didatangi orang, akal mana bisa menerima? Dubes Indonesia diambil. Negara nggak aman. Dubes negara-negara diambil dari Yaman. Tapi ketika Habib Umar bikin daurah, kok mereka datang? Sehingga Tarim seakan-akan tidak termasuk Yaman, gak ikut di dalam peperangan yang ada ini. Kalau kita masuk ke Yaman, lewat manapun, bertemu golongan manapun yang bertikai itu, ketika kita ngomong, bukan Fin, mau kemana? Ke Darul Mustafa, ke Habib Umar. Imsi, jalan. Golongan yang sana ini lagi perang nih, mau kemana? Ke Habib Umar. Imsi. Dua-duanya yang lagi perang ini tidak mempermasalahkan siapapun yang datang ke Tarim. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Habib Umar dan habaib yang di sana itu nggak ada sangkut pautnya dengan kursi yang mereka rebutkan. Mereka merasa aman dengan Habib Umar dan kawan-kawan di sana. Sehingga orang-orang yang mau datang ke sana aman. Ini orang nggak ada hubungannya dengan politik. Di luar Tarim banyak golongan kelompok-kelompok yang tadinya mencaci Habib Umar dan Habib Abu Bakar Ad-Dini dan yang lain. Mereka ikut di dalam politik itu, hancur. Babak belur mereka. Ibadah nggak bisa tenang, kerjaan nggak bisa tenang. Walhasil karena perang. Sehingga sekarang mereka berkata, ya let nasma' kalama bin Hafid. Kalau kita dengarkan omongannya Habib Umar kan enak, gak babak belur gini kita, aman seperti mereka. Ini hasilnya. Hasil itulah yang menunjukkan cara itu baik atau tidak. Sebagian orang saya gak paham. Hasil gak penting bagi kita, yang penting kita tegakkan keadilan, nahi mungkar. Golak, nahi mungkar menghasilkan kemungkaran. Nahi mungkar yang model apa ini? Gitu dah. Oleh karena itu, silahkan siapapun memilih jalan siapapun, ahlan wa sahlan, kita merdeka. Saya saya merdeka untuk ikut guru saya dengan cara guru saya. Anda siapapun Anda merdeka ikut siapapun, silahkan. Saya menganggap cara guru mulia Habib Umar inilah cara yang paling tepat di negara manapun. Di negara manapun. Tidak terkecuali Indonesia.
Gitu. Tidak kecuali Indonesia. Ketika kita kembali ke pondok masing-masing, ke majelis, bayangkan, ayo kita berhayal jika semua ulama kembali ke pondok mereka, ke majelis mereka, menjalin ukhuwah yang kuat. Apakah pemerintah itu tidak akan menghormati mereka? Beranikah pemerintah siapapun akan berbuat hal yang mengundang murka Allah? Berbuat mungkar? Ketika ulama, habaib kembali ke pondoknya, ke majelisnya, menjalin ukhuwah dan persatuan yang kuat, siapapun yang jadi pasti tunduk atas fatwa ulama. Tapi karena sekarang ulama dipetak-petak, harus berpolitik di Indonesia. Ya akhir, politiknya siapa yang perlu kita ikuti? Partai mana yang akan kita ikuti? Bisakah ulama satu partai? Gak pernah terjadi di sepanjang zaman. Yang ini partai Islam, ada berapa banyak partai Islam? Satu digiring ke sini, satu digiring ke sini, satu digiring ke sini, satu digiring. Ma'al asaf, maaf, kadang-kadang yang Islam dengan Islam yang bertengkar, partai Islam dengan partai Islam yang bertengkar. Apakah ini Anda menyuruh kita untuk semacam ini? Kemudian setelah jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang ikut merestui hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita disuruh ikut, perpecahan yang ada. Satu ikut partai ini, satu partai ini, satu partai ini, golongan partai ini, hanya ini sama ini diadu domba. Setelah jadi mereka ditaruh, setelah jadi mereka diposisikan di tempat masing-masing dan mereka aturlah negara ini sesuai keinginan mereka. Ini yang terjadi setiap tahunnya semacam ini. Tapi tetap kita menghargai niat-niat baik dari tokoh-tokoh yang masuk di dalamnya. Tapi kami juga punya sikap dari guru-guru kami yang kita anggap ini cara yang paling baik hasilnya. Kita tidak ada kepentingan sehingga kita dengan kiai di kelompok manapun kita nyambung. Kita bisa duduk dengan kiai yang di partai ini, duduk di partai ini, duduk di partai ini. Kita bisa duduk dan kerjasama kiai yang masuk di dalam pemerintah. Kita nggak ada kepentingan. Ambil kursi ini, ayo kita berdakwah sehingga kita bisa masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke partai ini dan partai ini. Kalau kita masuk di salah satu politik, maka selesailah kita milik politik itu. Kita milik dia. Kita mau dakwah ke partai lain nggak bisa, nggak diterima. Kita lingkup kita sudah terbatas hanya di partai itu. Tapi ketika kita di atas partai, kita bisa masuk ke semua partai. Kita bisa menasihati mulai presiden sampai kepala desa. Siapa yang mau dinasihati? Kita nggak ada kepentingan. Dan mereka akan mendengarkan suara kita. Karena kita tidak ingin mereka jatuh. Kita ingin mereka baik. Kita tidak ingin mereka longsor dari jabatannya. Kita ingin mereka soleh. Hanya itu. Ini cara yang kita ambil. Dan ini cara yang terbukti menghasilkan yang indah. Tidak ada perpecahan. Tidak ada permusuhan. Coba sekarang gimana? Anda tahu apa yang terjadi sekarang ini. Ketika di petak-petak masuk politik ini, partai ini, apa yang terjadi? Anda bisa menjawab sendiri. Tapi kembali lagi kata Sayyidi Habib Ammar, ini cara yang kita pahami dari orang-orang saleh sebelum kita memahami tentang Al-Quran dan Hadis. Silahkan, siapa yang mau ikut, monggo. Yang enggak mau ada cara yang menurut dia lebih baik, silahkan. Silahkan. Kita hormati dan kita masih ingin kerjasama dengan mereka yang tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita dalam hal-hal yang kita sepakat, enggak ada masalah. Begitu indahnya.